Berita kawasan dan Masjid Raya Al-Jabbar dibuka kembali, ini tata tertib yang perlu masyarakat taati diterbitkan Kamis, 23 Maret 202 Portal Jabar, Kota Bandung. Kawasan dan Masjid Raya Al-Jabbar kembali dibuka pada 1 Ramadan 1444 Hijriah atau Kamis 23 Maret 2023, setelah sebelumnya ditutup sementara untuk penataan dan pemeliharaan sejak 27 Februari 2023. Analis kebijakan ahli utama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Dewi Sartika mengimbau kepada masyarakat yang akan beribadah di Masjid Raya Al-Jabbar untuk menaati tata tertib, baik di dalam area masjid maupun luar area masjid. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat beribadah di Masjid Raya Al-Jabbar dengan tenang, tertib, dan nyaman, terutama di bulan suci Ramadan, ucap Dewi di Kota Bandung, Kamis, 23 Maret 2023. Dewi menuturkan, tata tertib Masjid Raya Al-Jabbar terbagi menjadi dua, yakni tata tertib di dalam area masjid dan tata tertib di luar area masjid. Tata tertib di dalam area masjid yakni tidak diperkenankan makan dan minum, tidak berbicara atau mengobrol dan bercanda, matikan atau pastikan handphone dalam keadaan mode silent, dan tempatkan barang bawaan di sisi depan. Kemudian bagi yang membawa anak, mohon jaga dan dampingi selalu anaknya demi kenyamanan bersama, ucap Dewi. Sedangkan tata tertib di luar area masjid yakni, dilarang merokok di seluruh kawasan masjid, gunakan jalur yang sudah disesuaikan dengan jenis kelamin, menjaga kebersihan dan selalu membuang sampah pada tempatnya, dilarang berjualan di area atau kawasan masjid, dan tidak berenang di area kolam taman. Dewi menyatakan, tata tertib tersebut disusun untuk memastikan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, kawasan dan Masjid Raya Al-Jabbar terjaga. Kami imbau kepada semua masyarakat maupun jemaah yang akan berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabbar untuk mengikuti semua tata tertib, baik di dalam area masjid maupun luar area masjid, tuturnya. Masjid Raya Al-Jabbar, bahasa Arab, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Terapung Gede Bage adalah sebuah masjid yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pembangunan Masjid Al-Jabbar sebesar kurang lebih 1 triliun dari dana APBD. 1. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 di atas danau buatan dan baru selesai pada tahun 2020. Masjid ini diprakarsai pembangunannya oleh Ridwan Kamil. 3. 4. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar. Di masa lalu, kawasan Gede Bage merupakan sebuah rawa-rawa bekas peninggalan Danau Bandung Purba. Lalu akhir abad ke-19, rawa-rawa ini mulai mengering dan dijadikan area persawahan. Kemudian perusahaan kereta api negara, Staatspoorwegen membangun jalur kereta api yang menghubungkan Gede Bage dan Cicalengka di tengah rawa-rawa ini. Tak lama kemudian, Gede Bage menjadi sebuah kecamatan, setelah kota Bandung dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2006. Pemekaran ini, membuat kawasan ini menjadi ramai karena perumahan-perumahan baru mulai dibangun di sana. Karena padatnya kawasan perumahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif membangun masjid yang lebih besar dari Masjid Raya Bandung. Kemudian ide pembangunan masjid disetujui oleh pemerintah Indonesia, dan pembangunan masjid dimulai tanggal 29 Desember 2017, ditandai dengan upacara peletakan batu pertama oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar. 6. Pembangunan sempat terhenti pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, dan kembali dilanjutkan 1,5 tahun kemudian, tepatnya tanggal 24 Agustus 2021. 7. Setelah melewati masa pembangunan selama 5 tahun, masjid ini akhirnya diresmikan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Gubernur Ridwan Kamil. Akibat biayanya yang mencapai triliunan, dan sudah terdapatnya sekitar hampir 50,000 masjid di Jawa Barat. 9. Kritikan pun ramai datang dari masyarakat yang menganggap dana tersebut akan jauh lebih baik bila dialokasikan untuk pendidikan, menanggulangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan gedung-gedung sekolah yang masih banyak yang rusak di provinsi tersebut. Lokasi Masjid Al-Jabbar Bandung dan cara menuju ke sana. Masjid Al-Jabbar Bandung berada di Jalan
Cimincrang nomor 14, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Luas masjid ini mencapai 25 hektar dan bisa menampung jamaah hingga 50,000 orang. Untuk bisa sampai ke masjid ini, ada beberapa jalan yang bisa diakses. Selain itu, bagi yang menggunakan kendaraan umum, jalur di bawah ini bisa jadi pilihan. Angkot dari Bundaran Cibiru atau sekitarnya, kamu bisa naik angkot Cibiru Cicadas, atau angkot Majalaya Gedebage via Sayang. Kamu harus turun di jalur menuju Komplek Cempaka Arum, sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan ojek pangkalan. Sementara yang datang dari Terminal Cicahem, kamu bisa naik angkot Cicahem Cilenyi, turun di Bundaran Cibiru, dan melanjutkan perjalanan seperti di atas. Dari Terminal Lewi Panjang, kamu bisa naik TMB Koridor Cibiru Cibeureum. Kamu harus turun di halte setelah Polda Jabar dan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek pangkalan. Sedangkan dari Stasiun Bandung, kamu wajib naik TMB Cicahem Cibeureum dan melanjutkan perjalanan seperti di atas. Kendaraan pribadi menggunakan kendaraan pribadi, perjalanan ke Masjid Al-Jabbar Bandung menjadi lebih mudah. Dari Bundaran Cibiru Kota Bandung, ikuti jalur Jalan Soekarno-Hatta menuju ke Polda Jabar. Ikuti petunjuk jalur menuju Gebela sebelum berbelok ke Komplek Perumahan Cempaka Arum. Pun demikian bagi yang datang dari Bundaran Cibeureum. Ikuti jalur Jalan Soekarno-Hatta, menuju ke Bundaran Cibiru dan mengikuti perjalanan seperti di atas. Sementara yang masuk ke Bandung melalui Gerbang Tol Buah Batu, kamu juga bisa mengarahkan kendaraan ke Bundaran Cibiru dan melanjutkan perjalanan dari sana. Namun waspada, jalur tersebut rawan kepadatan dan kemacetan, terutama di hari libur. Gubernur Ridwan Kamil juga ikut memberikan saran dengan menggunakan jalur alternatif. Maksimalkan alternatif akses masuk ke kawasan Masjid Raya Al-Jabbar yaitu melalui alternatif Jalan Gedebage Selatan via Sumaercon, 2. Jadi tidak semua bertumpuk padat di Jalan Cimincrang, 1, seperti selama ini, demikian paparan Ridwan Kamil di media sosial miliknya. Tempat wisata di sekitar masjid selain mengunjungi Masjid Al-Jabbar Bandung, kamu juga bisa menyambangi sejumlah tempat wisata di sekitar kawasan ini. Daftarnya bisa dilihat di bawah ini. Pasar Cimol menjadi lokasi yang tepat untuk wisata belanja barang-barang bekas. Di pasar ini dijajakan sejumlah produk fashion dan aksesoris dengan harga murah, pas buat kamu yang suka mencari item dari thrift shop. Wetland Park Cisurupan menjadi destinasi menarik lainnya yang bisa dikunjungi. Berjarak kurang lebih 7 km dari Masjid Al-Jabbar Bandung, tempat wisata air ini menawarkan sejumlah spot instagramable. Ada setidaknya 19 kolam retensi yang tersedia di sini, plus beberapa spot mural penuh warna untuk jadi latar berfoto kamu. Kampung Wisata Pasir Kunci di kawasan Ujung Berung berjarak 7 kilometeran dari masjid ini. Dari sini, kamu bisa melihat kota Bandung dari ketinggian. Ada juga beberapa spot selfie yang menarik. Ingin makan, ada beberapa saung yang menawarkan makanan khas Sunda. Kamu juga bisa mempelajari budaya Sunda di saung padepokan yang ada di tempat wisata ini. Jam operasional dan harga tiket masuk sebagai tempat ibadah umat Islam, Masjid Al-Jabbar Bandung mengikuti jam operasional ibadah dan bisa diakses di antaranya, yaitu setiap hari antara pukul 4.00 dan 20.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada tiket masuk yang dipasang. Namun, untuk layanan parkir di luar masjid yang dikelola oleh warga setempat dikenakan tarif khusus, mulai dari 2,000 IDR untuk kendaraan roda 2 dan 10,000 IDR untuk kendaraan besar. Bagaimana? Apakah tertarik mengunjungi Masjid Al-Jabbar Bandung dan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di sekelilingnya?